Pawarta Java TV. Para pecinta Pawarta Jawa TV, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua teman yang telah subscribe channel kami. Berkat subscribe dari teman-teman, Pawarta Jawa TV akan memiliki peluang besar untuk berkembang di masa depan. Para pecinta Pawarta Jawa TV, pada bagian pertama dan bagian kedua, kita telah mengkaji tentang substansi Satrio Piningit dan Ratu Adil. Demikian pula mengenai hubungan antara Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Satu Palon dalam trias politika telah kita kaji dengan seksama. Pada bagian ketiga ini, kami akan membahas mengenai substansi Satu Palon, di mana pada bagian sebelumnya telah kita ketahui bahwa Satu Palon adalah simbolisasi rakyat atau suara rakyat, di mana Satu Palon bisa kita identikan dengan lembaga legislatif yang dalam negeri Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bila kita menengok pada naskah-naskah kuno seperti Serat Satu Palon, Serat Damar Wulan, dan Serat Darmo Kandol yang cenderung fiktif, tokoh Satu Palon mulai muncul pada era pemerintahan Prabu Brawijaya pertama, yakni Raden Damar Wulan, suami Prabu Putri Kenconowungu dari Majapahit. Sebelum Damar Wulan menjadi raja, sesudah menaklukkan Prabu Urubismo atau Prabu Minajinggo dari Belambangan, Satu Palon beserta saudaranya yakni Noyo Ginggong sebagai abdi putra Patih Mahudawara tersebut. Karena menjadi abdi Raja-Raja Majapahit sejak Prabu Brawijaya I hingga Prabu Brawijaya V, maka bisa dipastikan bahwa Satu Palon dan Noyo Ginggong berusia sangatlah panjang. Hal ini menunjukkan bahwa Satu Palon bukan tokoh faktual, melainkan tokoh fiktif yang menyimbolkan rakyat Majapahit itu sendiri. Dikatakan tokoh fiktif karena Satu Palon tidak diakui oleh para sejarawan sebagai tokoh faktual. Pengertian lain, tokoh Satu Palon sengaja dihadirkan sebagai tokoh fiktif oleh pengarang naskah Serat Satu Palon, Darmo Kandol atau naskah Damar Wulan. Berdasarkan sumber Serat Satu Palon, bahwa tokoh Satu Palon yang menurut beberapa orang adalah bernama lain Noyo Ginggong tersebut moksa sewaktu Prabu Brawijaya V berkiblat paham dengan Raden Patah, Sultan dari Demak Bintoro. Sebelum moksa, Satu Palon bersumpah akan muncul kembali pada 500 tahun sesudah kemoksaannya. Menurut Raden Ngabe Ranggawarsita, tokoh Satu Palon muncul pada tahun 1930 Masehi bersama meletusnya Gunung Merapi. Satu Palon muncul untuk menjadi pamomong Satrio Piningit yang menjabat sebagai presiden pertama Indonesia. Tokoh Satrio Piningit tersebut diasumsikan banyak orang dengan Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Karena muncul pertanyaan, kenapa masih banyak orang yang percaya bahwa Satu Palon akan muncul kembali? Untuk sementara, pertanyaan tersebut untuk tidak kita jawab dahulu. Mengingat, pada bagian ini kita akan membahas mengenai substansi Satu Palon yang sering diidentikan dengan tokoh Noyo Ginggong. Bahkan sebagian masyarakat mengidentikan tokoh Satu Palon dengan Kiai Semar. Namun pendapat tersebut ditentang oleh sebagian masyarakat lainnya, di mana mereka berpendapat bahwa Satu Palon yang tinggal di kaki Gunung Kelut tersebut merupakan murid dari Kiai Semar.
Terlepas dari perselisihan pendapat dari dua bagian masyarakat mengenai sosok Sabda Palon, pada kesempatan lain, Tribudi Marhain Gunawan menyebutkan bahwa Sabda Palon merupakan Budak Angon versi Uga Wangsit Siliwangi, Putra Batara Indra versi Serat Usarar Jayabaya, Sultan Heru Cokro versi Serat Sendini, orang Jawa Tulen bernama Tua versi Serat Sabda Palon, atau Satrio Pinandito Sinisan Wahyu. Persepsi Raden Ngabe Ronggowarsito adalah Sabda Palon itu sendiri. Bila persepsi dari Tribudi tersebut bisa diterima kebenarannya, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa Sabda Palon merupakan jiwa dari Satrio Piningit dan Ratu Adil. Sehingga Sabda Palon dan Satrio Piningit seperti sepasang mata uang yang tidak dipisahkan sebagaimana Semar dengan Pandawa. Kesatuan makrokosmis jagat ageng dan mikrokosmis jagat cilik yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pendapat Tribudi bisa dikembangkan bahwa hubungan Sabda Palon dengan Satrio Piningit dan Ratu Adil seperti manunggaling kaulo dan gusti. Sabda Palon sebagai kaulo yang dalam trias politika bisa diidentikan dengan lembaga legislatif, Satrio Piningit sebagai lembaga eksekutif, dan Ratu Adil sebagai lembaga yudikatif. Bila hubungan dari ketiga unsur dalam trias politika tersebut dapat terjalin dengan baik, maka Indonesia dijamin akan menuju puncak kejayaan. Para pemirsa Pewarta Jawa TV, sampai pada bahasan ciri-ciri Satrio Piningit Ratu Adil Asuhan Sabda Palon pada bagian 3 ini menjadi terang benderang, di mana Sabda Palon beserta Satrio Piningit dan Ratu Adil merupakan 3 unsur dalam trias politika yang harus mencapai simbiosis mutualisme. Seandainya kita semua menghendaki Indonesia pada masa keemasan, suatu masa yang akan membawa kedamaian, persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan bangsa. Inilah harapan ideal masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Indonesia.